warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Fibi Srayuanita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Tim gabungan BPBD Kota Waringin Timur bersama Basarnas dan Babinsa berhasil mengevakuasi Wati, seorang ibu rumah tangga asal desa Sungai Ubar yang hilang selama 3 hari di hutan. Penemuan ini merupakan hasil kerja keras tim yang tanpa lelah mencari korban di area hutan yang sulit dijangkau. Sejak hilangnya Wati pada Selasa 5 November dan dilaporkan hilang pada keesokan harinya, petugas gabungan berusaha mencari keberadaannya. Hilangnya Wati terjadi saat korban bersama suami dan sejumlah keluarga memeriksa tapal batas kebun di desa Sungai Ubar. Ketika itu, Wati pamit untuk buang air kecil namun tak kunjung kembali hingga dilaporkan hilang. Dengan pengalaman dan keahlian yang dimiliki, tim BPBD Kota Waringin Timur bekerja tanpa mengenal lelah untuk menemukan Wati. Setelah lebih dari 55 jam pencarian, Wati akhirnya ditemukan pada Kamis sekitar pukul 5 sore. Korban yang selama 3 hari tidak makan dan minum tersebut ditemukan dengan kondisi lemas di area rawa. Titik penemuan korban berjarak sekitar 4 km dari lokasi terakhir ia berada. Petugas penyelamatan langsung mengevakuasi Wati ke tempat tinggalnya dengan cara menggendong korban. Selanjutnya korban dibawa ke puskesmas untuk mendapat perawatan medis. Ini korban ditemukan di rawa-rawa, di semak-semak rawa, sekitar di radius 4 km dari titik hilangnya. Nah, ini ditemukan dalam kondisi lemas karena memang selama 3 hari tidak mendapat asupan makanan. Kemudian tim kita bersama dengan Basarnas dan dari kepolisian, Pak Babinnya, ini kemudian menggendong korban untuk dibawa ke rumah yang bersangkutan di desa Sungai Ubar Mandiri. Nah, selanjutnya korban dibawa ke puskesmas untuk mendapat perawatan. Kehilangan ini menjadi bukti dedikasi tinggi BPBD Kota Waringin Timur dalam melaksanakan tugas kemanusiaan. Dengan upaya pencarian yang terkoordinasi dengan baik, operasi pencarian dinyatakan berhasil dan selesai. Mashud Badarudin, Hayat TV. Puluhan ribu warga Kota Waringin Timur Minggu pagi ikuti jalan sehat bersama di Sampit. Meski tujuan utama kegiatan ini adalah mengkampanyekan hidup sehat, namun tidak bisa dipungkiri adanya hadiah umroh hingga rumah jadi alasan utama warga berpartisipasi. Jalan sehat yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini dipusatkan di Taman Kota Sampit. Jalan sehat dilaksanakan dengan melintasi sejumlah ruas jalan protokol seperti Jalan Ahmad Yani, Jalan HM Arsat, dan Jalan MT Haryono. Kegiatan ini berhasil menyatukan warga dari berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa dalam suasana kegembiraan. Bahkan jalan sehat kali ini menjadi kegiatan dengan peserta terbanyak yang mencapai puluhan ribu orang. Salah satu daya tarik utama jalan sehat yang membuat warga berbondong-bondong ikut serta, yaitu adanya hadiah 3 unit rumah, 25 paket umroh dan perjalanan rohani, 20 unit sepeda motor, serta sejumlah barang elektronik. Bisa mendapat berbagai hadiah dari 50.000 kupon yang disebar gratis menjadi alasan warga mengikuti jalan sehat tersebut. Yang pertama kan kesehatan, ya. Yang kedua kan ada hadiahnya. Ya. Kalau Bapak Pak, pengennya sudah ada incaran Pak, pengen hadiah apa? Hadiah umrah. Pengennya umrah Pak ya? Dapat berapa tiket tadi Pak? Kupon Pak? Dapat 10. Hal senada juga disampaikan anggota komunitas sepeda ontel. Selain ingin ikut meramaikan kegiatan jalan sehat, mereka yang berpenampilan nyentrik ini juga berharap mendapatkan hadiah.
bahwa momen-momen seperti ini yang kita cari, kita tunggu. Nah, jadi keberadaan komunitas ontel itu ada di Kota Waringin Timur. Yang pasti kita ikut memeriahkan. Kalau toh nantinya mendapatkan hadiah atau door prize itu tidak apalah. Mudah-mudahan ya bisa dapat umroh gitu. Adapun kegiatan dalam upaya mengkampanyekan gaya hidup sehat ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November. Masud Badarudin, Hayat TV. Warga Jalan Muhran Ali, Gang Al-Hidayah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat pria dalam kondisi membusuk. Pria bernama Indra Suhadi tersebut ditemukan tewas di sebuah rumah kosong yang sebelumnya pernah ditempati oleh korban. Mayat korban pertama kali ditemukan warga Sabtu sore yang mencium bau tak sedap dari dalam rumah kosong tersebut. Begitu diperiksa, tubuh korban bernama Indra Suhadi, 40 tahun, ditemukan sudah membusuk serta mengeluarkan aroma tidak sedap yang menyengat. Menurut informasi dari pihak keluarga, korban sebelumnya pernah tinggal di rumah tersebut, namun sudah lama korban beserta keluarga pindah ke Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang. Keluarga mengungkapkan bahwa Indra terakhir kali pamit bekerja 5 hari lalu dan sejak itu tidak pernah kembali ke rumah. Mereka sangat terkejut dan tidak menyangka bahwa korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan seperti ini. Kapolsek Baamang, AKP Muhammad Ramadan menyebut pihaknya masih belum bisa memastikan penyebab kematian korban karena kondisi jenazah yang sudah membusuk. Namun berdasarkan keterangan keluarga, ada kemungkinan korban meninggal karena penyakit yang dideritanya. Baru saja kita temukan mayat seorang laki-laki di rumah. Beliau tinggal sendirian di dalam rumah tersebut. Keterangan dari ibunya dan saudaranya, beliau memang pernah sakit dan minum obat batuk, kata ibu. Jadi untuk sementara tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh. Tapi hasil pastinya menunggu visum dari rumah sakit. Untuk perkiraan meninggal karena sudah mulai membusuk sekitar 4-5 hari. Untuk memastikan penyebab pasti kematian korban, jenazah Indra Suhadi kemudian dievakuasi ke RSUD Dr. Murjani Sampit untuk dilakukan visum. Polisi juga masih mendalami kasus ini untuk mencari keterangan lebih lanjut terkait kejadian tersebut. Masud Badarudin, Hayat TV. Puluhan peserta kegiatan Jalan Sehat di Taman Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur mendadak jatuh pingsan saat menunggu pengundian hadiah. Sebagian besar dari mereka diduga mengalami kekurangan oksigen akibat kerumunan yang sangat padat. Acara Jalan Sehat yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah awalnya berlangsung lancar. Namun kondisi berubah dramatis ketika puluhan ribu peserta berkumpul di area terbuka untuk menunggu pengumuman pemenang hadiah undian. Satu persatu peserta Jalan Sehat mengalami jatuh dan pingsan ketika berada di tengah kerumunan warga. Hampir seluruh mobil ambulan yang disiagakan dari puskesmas serta rumah sakit dan PMI terisi penuh dengan pasien yang pingsan. Bahkan satu unit ambulan sengaja diletakkan di tengah kerumunan warga untuk mempercepat penanganan medis.
Menurut petugas medis, mayoritas korban pingsan adalah wanita yang datang sejak pagi hari tanpa sempat sarapan. Akibatnya, mereka kelelahan setelah mengikuti kegiatan jalan sehat, terutama ketika menunggu terlalu lama dalam kondisi kerumunan yang padat di bawah terik sinar matahari. Jadi karena kerumunan yang terlalu penuh, jadinya kekurangan oksigen, makanya pingsan. Dan kalau dibawa ke sini biasanya kami kasih oksigen dengan berapa lama sama dikasih bau-bauan seperti itu, pasiennya sudah mulai membaik. Ya karena ada juga tadi satu pasien yang terjepit karena saking penuhnya orang berdesak-desakan, nah itu terjepit dan dia terjatuh. Jadi yang di belakang akhirnya dorong-dorongan, pasiennya jadinya pingsan. Ya kebanyakan wanita Pak, dan mereka kan datangnya pagi, jadi kebanyakan ada yang belum sarapan, jadinya sampai ke sini ya capek duluan karena kelamaan menunggu, akhirnya pingsan. Bahkan terdapat setidaknya ada 10 pasien yang harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis lebih lanjut. Satu di antaranya adalah pasien yang memiliki riwayat epilepsi dan kambuh. Mashud Badarudin, Hayat TV. Calon Bupati Kota Waringin Timur nomor urut 1 Halikinor berkomitmen akan meningkatkan perekonomian di Kecamatan Seranau. Berbagai program telah disiapkan untuk mewujudkan hal tersebut jika calon petahana ini kembali terpilih menjadi bupati. Calon Bupati Kota Waringin Timur Halikinor yang berpasangan dengan Irawati belum lama ini bersilaturahmi dengan relawan Kecamatan Seranau. Kegiatan di salah satu rumah warga ini dihadiri puluhan warga yang antusias mendukung pasangan Harati Jilid 2. Dalam kesempatan itu, Halikinor menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan berbagai aspirasi warga jika terpilih menjadi bupati. Ia menyebutkan sejumlah program prioritas yang akan dijalankan khususnya untuk meningkatkan perekonomian di Kecamatan Seranau. Salah satu yang menjadi fokusnya adalah pengembangan infrastruktur, terutama pembangunan jalan yang menghubungkan Kecamatan Seranau dengan kabupaten tetangga, agar perekonomian di Seranau bisa berkembang dengan pesat. Halikinor juga menyoroti kebutuhan akan kehadiran pabrik sawit di wilayah tersebut yang dapat membantu warga menjual hasil perkebunan mereka tanpa harus menempuh jarak yang jauh. Termasuk rencana pembangunan smelter bauksit di kawasan Kayumas yang diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mendatangkan investasi di daerah tersebut. Mudah-mudahan apa yang mereka perjuangkan, yang kita hajatkan ini di doa kita dijabah oleh Allah SWT. Kita bisa memenangkan pilkada 2024 ini. Yang mereka harapkan akan kita buktikan nanti di pemerintahan selanjutnya. Karena kita tahu, tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa infrastruktur yang jalan batas, termasuk saya sudah mengizinkan kemarin pabrik sawit di sini masuk supaya warga sini tidak jauh menjual hasil buminya. Mudah-mudahan kalau tidak ada perubahan nanti saya berharap sampai ke Mendawai Pegatan jalan ini nanti tembus. Dan sehingga di sini menjadi pusat termasuk rencana pembangunan smelter boksit di Kayumas itu. Kalau investasi itu cuma berada di sini semua, insya Allah Seranau tidak seperti ini. Kita akan melihat nanti cemerlang. Warga Seranau tampak optimis dengan janji dan komitmen Halikinor. Mereka berharap kepemimpinan Halikinor nanti dapat membawa dampak positif yang nyata bagi daerah mereka. Dengan dukungan masyarakat, Halikinor berharap keinginan bersama untuk meningkatkan kualitas hidup warga dan membangun perekonomian di Kecamatan Seranau dapat tercapai. Mashud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.